Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, ahibati fillah yang setia dalam belajar untuk menunaikan kewajiban sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam ini, pada malam ketiga, materi ketiga, insyaallah kita tetap melanjutkan materinya dan alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ana akan membacakan beberapa pertanyaan yang semalam terlewat. Ada 3 pertanyaan yang kelewat semalam yang belum dijawab. Insyaallah Ana akan jawab sekarang. Bismillah. Afwan, Ustaz mau nanya bagaimana cara melatih furjah dari Imam Surya Dinata. Semoga beliau hadir sekarang. Melatih furjah, ya, melatih furjah. Antum tinggal ambil kertas atau tisu. Nah, tisu mungkin 2 helai lah, atau kertas lah, paling aman yang kertas biasa. Masukkan ke mulut, ke sini, masukkan. Nah, kalau seandainya kalau antum tarik dan masukkan, tarik lagi, masukkan lagi, kertas itu susah masuknya atau susah nariknya, berarti masih kurang terbuka. Furjah. Jadi gini, kertas masukkan ke sini. Kalau masih kertasnya itu masih antum sulit untuk mengeluarkan kembali, ditariknya sulit, bahkan sampai basah, berarti rapat bibirnya. Nah, caranya ambil kertas, masukkan, tarik. Nah, kalau longgar, nah itu benar. Tetapi kalau sampai tidak menyentuh bibirnya, nah itu berarti bibirnya terlalu terbuka. Nah, kira-kira aja gimana. Nah, untuk biar tepatnya mengucapkannya itu butuh talaki, tidak secara teori. Teorinya intinya furjah terbuka sedikit tanpa ada berlebihan untuk membukanya. Artinya gigi tidak sampai kelihatan banget, nah, giginya, karena furjah. Baik, yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin izin bertanya, bagaimana dengan sifat huruf fa? Apakah ia termasuk ke dalam asyafatain? Artinya asyafatain apa artinya? Artinya bibir, kedua bibir. Nah, fa itu hanya masuk di bibir yang satu. Yang mana? Yang bibir yang bawah. Karena fa menyentuhnya atau bertemunya gigi seri atas pada badan bibir yang bawah. Artinya lisyafatain batnus syafah, hanya batnus syafah. Tetapi dengan ba atau dan mim, nah menempel keduanya. Ab nempel. Kalau nggak ditempelkan nggak bunyi. Begitupun mim, kalau nggak nempel nggak bunyi. Nah, dengan fa itu tidak termasuk asyafatain, tetapi juga termasuk asyafah. Makhrajnya masih di bibir, tetapi tidak kedua bibir. Nah, artinya masih ada elemen yang lain yang masuk ke dalamnya. Tapi ketiga, terakhir, adakah bedanya bunyi iqlab dengan ikhfa syafawi? Sudah dijelaskan kemarin, sama bunyinya, ya. Bisa furjah, bisa bitubaq, sesuai dengan jalur masing-masing. Yang dari ana itu furjah. Furjah. Ada renggang sedikit. Itu saja. Bismillah. Semalam masih ada satu bait tersisa, yaitu di bait terakhir bab mim sukun. Di bait wahdhar lada wawin wafa an takhtafi, perhatikan, siapkan PDF-nya dan bukunya. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Nah, ini belum dijelaskan. Wahdhar lada, hati-hati kalian semuanya ketika membaca Al-Qur'an. Dengan apa? Ketika bertemu ataupun membaca Al-Qur'an dengan huruf-hurufnya. Lada wawin, wahdhar lada wawin. Nah, ini berbicara masalah mim kan kemarin, mim sukun. Lada wawin, ketika mim tersebut bertemu dengan waw, ingat bertemu dengan waw, wafa dan juga fa, mim sukun bertemu waw atau mim sukun bertemu dengan fa,
Hati-hati katanya bacanya. Antakhtafi. Khawatir kalian mengucapkan dengan samar. Apa yang samar? Mimnya. Mim itu tidak samar ketika sukun kecuali alasan-alasan yang sudah dijelaskan kemarin. Antakhtafi, khawatir kalian membaca dengan cara yang samar. Liqurbiha, alasannya kebanyakan orang melafalkan demikian karena sebabnya liqurbiha, saking dekatnya, yang mana ke ha itu menunjukkan ke waw. Saking dekatnya, ke fa. Saking dekatnya makhraj huruf fa dan mim. Bukan hanya saking dekatnya, malah berdekat, saling berikatan. Bedanya kalau mim dua syafatain, dua bibir, kalau fa masih ada gigi yang menyentuh badan bibir. Saking dekatnya makhraj huruf fa dan mim itu, maka kemudian orang ketika mengucapkan mim itu samar mimnya, malah masuk ke fa. Begitupun dengan yang selanjutnya, waw, mim ketemu waw, walittihadi fa'arifi, karena sama antara atau saling berikatan, sama makhrajnya antara waw sama mim, walittihadi, karena saling mengikat antara keduanya dan sama makhrajnya, mim waw. Mim di mana? Dua bibir. Waw di mana? Dua bibir meskipun monyong. Itu mim waw sama makhrajnya. Fa'arifi, maka ketahuilah cara pengucapannya. Contohnya apa? Misalnya lahum, hum, terakhirnya apa? Mim. Fi, fa, ha, berarti mim ketemu fa. Lahum fiha. Gimana yang samar? Contohnya gini. Antum baca lahum fiha, lahum fiha. Karena fa itu di gigi serib atas bertemu dengan bibir yang bawah, badan bibir, maka seakan-akan kita langsung persiapan ke fa. Lahum fiha. Keliru. Atau yang lain misalnya lahum fiha, lahum fiha. Belum selesai mimnya langsung ke fa. Lahum fiha, lahum fiha, lahum fiha. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya lagi mim ketemu waw. Apa contohnya? Am, mim sukun, waw. Mim ketemu waw. Hati-hati jangan sampai samar mimnya. Contohnya apa? Amwa. Satu. Yang kedua yang salah apa? Masukkan huruf mim ke waw. Amwa. Belum selesai mimnya. Sampai kapanpun tidak ada huruf satupun kecuali waw yang monyong. Artinya kalau kita ngucapin mim, monyong, salah. Kenapa salah? Karena mim tidak monyong. Kebanyakan orang melafalkan demikian karena wawunya monyong. Jadi setelah mengucapin mim, belum tuntas mimnya langsung ke waw. Amwa. Contohnya lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seterusnya. Alaihim wa. Yang benar lahum, beresin dulu. Lahum baru ke fa. Lahum fiha. Lahum fiha. Cepatnya. Lahum fiha. Lahum fiha. Lahum fiha. Atau amwa. Bukan amwa. Beda kan? Amwa sama amwa. Cara ngelatihnya, maka silakan buka dulu. Amwa. Atau yang kedua, yang fa. Lahum fiha. Pelan gitu ya. Kalau cepatnya lahum fiha. Artinya mim itu masukkan total mim ke hidung, ke pangkal hidung. Karena khaysum, dengung. Artinya kalau antum bisa melatih itu, bisa nanti kemudian untuk menyatukannya. Contoh apa? Gini, antum ucapin dengungnya mim. Terus buka mulutnya.
Kalau suaranya berubah berarti masih keliru. Contohnya gini, berubah. Kayak misalkan kan buka gitu. Nah, padahal ke hidung total. Mau antum buka mulut tutup mulut itu suaranya sama. Artinya kalau kita ngucapin lahum fiha, lahum fiha, lahum fiha. Nah, cepatnya lahum fiha. Boleh. Asalkan sudah bisa maka nanti tidak tertukar. Am buka lagi. Wa. Wa. Lahum fiha. Lahum fiha. Cepatnya lahum fiha. Wa. Atau latihannya wa. Nah, artinya pertahankan gunnahnya. Tapi nggak boleh juga antum bilang wa. Nah, itu. Karena tak khawatir ketika ngebuka mimnya berubah bunyinya, dengung. Nah, jadi latihan gimana caranya mim itu masuk total ke hidung ketika pengucapan itu. Biar nanti tidak tertukar bunyinya. Nah, itu tertukar. Amwa. Kalau sudah bisa amwa. Tapi tidak dijeda. Tidak. Baik. Lahum fiha. Lahum sempurna. Lahum fiha. Bukan lahum fiha. Bukan. Baik, itu yang bait terakhir di bab mim sukun. Selanjutnya kita langsung tolong buka di bab hukmu lami al wa lamil fi'li. Insyaallah kita bahas malam ini di dua bab, hukmu lami al wa lamil fi'li, dan juga di bab alaqah bainal harfain. Al-alaqah bainal harfain atau fil mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Baik. Silakan dibuka. Hukmu lami al wa lamil fi'li. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملولا سمها قمرية ولا ملولا سمها قمرية ولا ملخرى سمها شمسية fil mutaqaribain fil mithlain wal mutaqaribain wal mutajanisain in fis sifati wal makharij ittafaqu harfani fal mithlani fihima ahaqu wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Baik.
Itu ada ikhtilaf, tolong langsung ditulis ikhtilaf bacaan di lafal tsumma sil rahiman, itu rahiman bisa, rahman bisa, rahman bisa, rahiman bisa, rahman bisa, rahman, sama rahiman, 3. Baik. Tetapi yang ana berikan, yang ana untuk jalur yang sekarang itu yang rahiman, karena itu yang paling masyhur, ya. Rahiman. Jadi bukan silaturrahmi, tetapi silaturrahim. Rahiman. Karena sesuai dengan wazan. Wazan itu yang untuk tuhfah persis seperti wazan yang dipakai Jazari, yaitu bahar rajaz, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, itu yang pertama, yang di rahiman, rahman bisa, rahman bisa. Artinya kalau nanti antum menemukan ada orang yang baca rahman, rahman, jangan langsung bilang salah. Nah, ada yang meriwayatkan juga, ada. Baik. Dan yang ana belum menjelaskan, yang pertama itu yang di bab muqaddimah dan juga bab nun sukun. Oh, 6. Wa adhirannya, 6. Adhiranna. Kita baca langsung. Wallamala sammiha qamriyah wallamal ukhra sammiha syamsiyah wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Afwan. Itu yang dilafal qamriyah itu sebenarnya qamariyah, bukan qamriyah, qamariyah. Dan juga syamsiyah sama. Qamariyah. Kenapa bisa qamriyah? Namanya li daruratin nazmi, untuk menyamaratakan dengan yang lainnya sesuai dengan kaidah wazannya. Taib qamriyah. Yang kembali yang ke awal, ke muqaddimah, itu ada ikhtilaf di lafal an syaikhinal mayhi. Ya, ada yang mengatakan an syaikhinal mayhi, ada mihi, fathul mim wa kasrul mim. Selanjutnya zil kamali, ada yang mengatakan zil kamali atau zil jamali. Tetapi yang kita pakai tetap an syaikhinal mihi dan juga zil kamali. Nah, bahkan yang zil jamali itu mardud, ditolak, zil jamali. Harusnya zil kamali. Baik, itu an syaikhinal mihi zil kamali. Berikutnya lil halqi sittun, bisa sittun, bisa sittin. Yang kita pakai sekarang sittun. Sittin bisa sittin, kenapa? Karena menjadi badal dari min ahrufi. Qabla ahrufi fa kasroh, maka ikut kasroh sittin, badal menjadi dari ahruf. Kenapa bisa dhammah sittun? Karena menjadi mubtada muakhar, atau menjadi khabar dari mubtada yang dihilangkan, yaitu lil halqi hiya sittun, atau lil halqi sittun, sittun lil halqi. Baik, itu perbedaannya. Atau yang lainnya, fi yarmuluna, bisa yarmaluna, bisa yarmuluna. Yang kita pakai yarmuluna. Yang nanti kalau ada yang mengatakan yarmaluna, itu benar juga. Yarmuluna, yarmaluna. Artinya yarmuluna, yarmaluna itu yusri'una, cepat. Yusri'una, cepat. Tapi berikutnya, fala, dilafal illa idza kana bikilmatin, fala. Tudghim bisa, tudgham bisa. Menjadi fi'il majhul atau fi'il nahi, fala tudghim, atau bisa fala tudgham. Yang kita pakai fala tudghim. Itu. Terus yang lainnya ada di lafal alfin, ya, alfin dan u'lina. Ada yang mengatakan alifin, ada yang mengatakan alfin. Cuman yang alifin itu hampir mardud, ya. Yang masyhur adalah alfin. Kenapa? Untuk biar sama dengan wazan, kaidah wazannya, yaitu wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Baik, alfin bukan alifin. Nah, yang kedua infitahun qabla kulli nu'lina di lafal wallinu min hal ya wa wawun sukina infitahun qabla kullin u'lina. Ada juga qabla kulli nu'lina. Dua-duanya sahih semuanya. Tetapi itu sesuai dengan riwayatan. Ada yang bisa meriwayatkan qabla kulli nu'lina, ada juga qabla kullin u'lina tanpa nakal. Nah, yang kita berikan yang sekarang adalah yang nakal. Qabla kulli nu'lina. Qabla kulli nu'lina. Baik. Itu saja.
Kembali lagi ke pembahasan yang sekarang. Baik. Hukum lam, hukum lam, hukum lam. Ingat, sekarang hukum lam. Kemarin mim, nun sudah. Sekarang lam. Hukum lam. Nah, lilami al. Lam ketika ada pada lafal ataupun pada kata al. Ingat, ada lam sukun pada lafal al. Nah, itu nanti menjadi hukum tertentu. Nah, ini sekarang kita bicara masalah huruf lam ya. Lam sukun. Ingat, lam sukun. Lam sukun. Nah, lilami al-halani qabla ahrufi, untuk lam al yang pada al. Ingat, lam pada al itu ada dua kondisi. Ada dua keadaan. Pertama, qabla ahrufi, ketika lam al itu berada sebelum huruf-huruf. Apa huruf-huruf? Kalau huruf Arab itu ada dua. Bisa dikatakan huruf abjadiyah atau huruf hijaiyah. Abjadiyah itu tersusun dalam kata abjad, was, huti, kalaman, sa'fas, korosat, dan seterusnya. Kalau yang huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Nah, intinya semuanya ada 29 kecuali alif. Berarti 28. Kalau ada lam al pada al itu terjadi pada huruf hijaiyah atau abjadiyah yang 28. Nah, ulahuma, kondisi pertama, izharuha, menjelaskan ha kembali kepada lam. Izharuha, menjelaskan nya itu kembali ke lam. Artinya lamnya jelaskan. Nah, izharuha fal ta'arifi, ketahuilah di mana qabla arba'in, yaitu berada pada 4, ma'asratin tambah 10 berarti 14. Nah, berarti 14 huruf. Ma'asratin khudh ilmahu, maka ambillah ilmunya ya, ambillah pengetahuannya, ilmu dariku. Baik. Di mana min ibghi hajjaka, yaitu tersusun dalam kalimat min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Alif, hamzah, ba, ghin, wa ibghi hajjaka, ha, jim, kaf, waw, kha, faf, ain, qaf, ya, mim, ha. 14 totalnya, pas ya. Berarti ada 14 yang masuk pada kategori izhar untuk lamnya. Nah, yang kedua, tsanihima. Ya, yang kedua adalah idghamuha, kondisi kedua. Dari mana? Dari kedua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama izharnya, yang kedua sekarang idghamuha, meleburkan huruf lamnya kemana? Pasti kalau melebur itu ke setelahnya. Nah, fi arba'in, yaitu kepada 4 juga. Wa asratin aydon, dan juga tambah 10 juga sama. Berarti 4 tambah 10 14 juga. Aydon juga. Wa ramzaha fa'i, tetapi ini pakai rumus, dan rumusnya fa'i, perhatikan setelah ini. Yaitu terkumpul dalam kalimat tiba thumma sil rahiman tafus difdha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ingat, masih ingat rumus? Apa itu rumus? Rumus itu adalah awailul kalimah min awailil kalim. Ya. Huruf pertama dari setiap kata. Bahasa Indonesianya, huruf pertama dari setiap kata. Ya. Awwalu harfin min kullil kalimah. Setiap huruf pertama dari setiap kata yang ada. Baik. Tiba, huruf pertama to. Summa, huruf pertama sa, dan seterusnya. Antum lihat sendiri. Dan itu jumlahnya semuanya sama, 14. Tadi 14, sekarang 14 ditambahkan menjadi 28. Itu pendapat yang masyhur. Selanjutnya, nah, itu yang dua, sudah beres kan? Sudah. Sekarang namanya apa? Nah, tadi yang izhar ada 14, yang idgham 14. Ingat, yang izhar idgham itu apanya? Lamnya. Wallama lula, dan lam yang tadi yang pertama. Yang mana yang pertama? Izharuha, yang izhar. Sammiha qamriyah, berilah namanya dengan qamariyah. Ya, nama qamariyah. Jadilah nama menjadi izhar qamariyah. Wallama lukhra, dan lam selainnya, berarti yang kedua. Yang pertama sudah, yang kedua berarti belum. Nah,
Yang kedua yang mana? Yang idgham, karena yang idhar sudah jelas. Idghamuha ya fi arba'i wa asratin aidon. Ada 14 juga. Sammiha syamsiyah. Sammiha syamsiyah. Berilah nama itu, lam yang tadi itu dengan bertemu dengan 14 huruf. Nah, itu namanya syamsiyah. Maka timbullah nama menjadi idgham syamsiyah. Selanjutnya, wa adhiranna lam fi'an mutlaqah, tetapi kalau ada lam tidak bersama alif. Sekarang beda lagi. Tadi lam bersama alif, sekarang wa adhiranna lam saja tanpa alif. Lam fi'lin, lam fi'il mutlaqah, yaitu jelaskanlah lam fi'il ya. Ada lam pada fi'il, jelaskan dengan mutlaqah tanpa ada keraguan ya. Mutlak intinya. Ya benar-benar harus jelas ya tanpa ada perdebatan lagi. Mutlaqah. Contohnya mana? Fi nahwi. Contohnya fi nahwi kul. Contohnya pertama kul na'am. Kul na'am. Nah, mana lamnya? Kul, lam sukun bertemu dengan nun. Jadi jangan baca kun na'am tetapi kul na'am. Wa kulna bukan wa kunna. Wal taqo bukan wat taqo. Lamnya dibaca jelas. Taib. Nah, dengan demikian maka lam ini jangan dulu masukin ke al. Lam ini ada 3 hukum ya, ada 3 bagian. Pertama, di sini lam ketika kondisi isim. Isim, ismun. Yang kedua, kondisi fi'il. Lam ketika kondisi berada pada kalimat isim, lam ada pada fi'il dan lam pada huruf. Harfun. Harfun, ada fi'il, ada isim. Maka inilah sumber dari permasalahan semua kaidah-kaidah yang ada, yaitu tentang kalimat. Ada 3 isim, fi'il, huruf, harfun. Taib. Pertama, lam ketika ada pada isim, otomatis isim itu, salah satu tandanya adalah al. Al, tanwin, sudah kemarin, huruf jar, bisa mudhaf ilaih, bisa idhofah, dan seterusnya, ya, makhfud, dan seterusnya. Kalau ada lam pada isim, maka kita langsung, karena isim salah satu tandanya adalah alif lam. Maka kita langsung di sini al. Nah, di sinilah yang menjadi pokok pembahasannya yang ada di bab itu. Lam pada al. Mana lamnya? Ini lamnya. Nah, taib. Isim. Maka ketika lam pada isim berubah menjadi al, terbagi menjadi 2 hukum. Taib. Yang pertama itu namanya idgham. Nah, hukumnya idgham. Yang kedua, hukumnya izhar. Izhar. Pertama hukumnya idgham, yang kedua izhar. Idgham kemarin sudah. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Izhar itu sudah jelas menjelaskan huruf lamnya. Al baca. Idgham al gak kebaca lam. Karena idgham meleburkan huruf lam ke huruf setelahnya. Nah, di antara yang 2 ini nama keduanya ada namanya. Yang pertama izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Idgham syamsiyah. Syamsiyah. Izhar qamariyah, idgham syamsiyah. Kenapa disebut dengan al-qamariyah? Atau bisa juga disebut dengan al-qamariyah, al-syamsiyah. Itu hanya nama. Karena di sini al. Nah, contohnya apa? Tadi ada di berapa? Di 14 huruf. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kita coba cari 1 huruf aja. Misalnya
Fa misalnya idul hajjaka wa khaf aqimah ada di wa khaf fa. Misalnya kita ambil contoh al-falaq. Al-falaq. Baik. Asal katanya falakun ditambah dengan al menjadi al-falaku. Kenapa? Karena ini tidak boleh menyatukan antara kedua tanda isim. Al tanda isim, kun tanda isim, tanwin. Maka tidak boleh disatukan. Al-falaku menjadi al-falaku. Nah, ketika mengucapkan al-falaku, lam ini dibaca dengan al. Artinya lam tidak dimasukkan ke huruf fa, bukan afalaku, bukan. Inilah yang disebut dengan izhar qamariyah. Kenapa qamariyah? Katanya ulama, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, kenapa disebutkan dengan qamariyah? Karena bulan itu kalau antum pandang itu terlihat. Saat kita menatap bulan, pandangan kita ke bulan itu jelas. Ya, tatapan kita ke bulan itu jelas. Artinya kalau kita menatapnya tidak ada penghalang lagi. Nah, tetapi yang asyamsiyah, contohnya asyamsiyah, maka di sini disebutkan dengan al-falaq. Ya, jelas lamnya tidak masuk ke setelahnya. Nah, itu sebagian yang mengatakan begitu. Baik, yang kedua, idgham syamsiyah. Contohnya apa? Banyak ya. Kalau pengen hafal apa aja huruf-huruf qamariyah yang di sini. Ada 14. Hafalin idgham hajjaka wa khaf aqimah. Dan yang kedua, idgham syamsiyah. Apa hurufnya? Selainnya. Selain di sini. Banyak kan selainnya? Ya udah, intinya kalau tidak ada huruf yang di sini, huruf yang kita pakai tidak ada tercantum di sini, maka itulah idgham syamsiyah. Contoh, huruf nun. Nun ada enggak di sini? Ibghi hajjaka tidak ada, wa khaf tidak ada, aqimah tidak ada. Maka di sini nun di sini termasuk huruf-huruf idgham syamsiyah. Maka kalau sudah termasuk idgham syamsiyah, lam yang tadi ada jelas di depan terleburkan dengan adanya huruf nun. Nah, maka bacanya bukan al-nas tetapi an-nas. Di sini. Hubungan antara lam di sini dengan fa, hubungan di sini lam dengan nun. Kita baca dengan bacaan lebur. Idgham lam ke nun. An-nasu. Seperti itu. Atau al-qamaru di sini. Di sini asyamsu atau an-naharu, banyaklah contohnya ya. Al-azizu, al-qahhar misalnya. As-siratu, as-siratu, as-sultan seterusnya. Itu namanya pembagian lam pada isim. Baik. Yang kedua, pada fi'il. Nah, pada fi'il seperti yang kita ketahui mungkin yang sudah belajar atau yang belum belajar bahasa Arab, kita langsung singkat saja. Pertama, fi'il itu ada 3 ya. Fi'il itu ada 3. Dasarnya ada 3. Fi'il pertama adalah madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Ada 3 macam di sini. Namanya fi'il madhi, mudhari', amr. Madhi, mudhari', amr. Madhi yang lampau, mudhari yang akan datang atau yang sekarang, ya, fil mustaqbal awal hal, dan amr itu perintah. Nah, di antara yang 3 ini satu contohnya sudah disebutkan di baitnya, di lafal wa fi nahwi kul na'am. Yang amr contohnya apa? Amr ya, yang amr contohnya kul na'am. Kul na'am. Nah, kul na'am. Lam di sini ada sukun bertemu dengan nun. Nah, lam di sini tidak ada alif, maka di sini fi'il. Lam di sini termasuk lam apa? Ya. Karena di sini ada di fi'il wa azhirannah katanya. Maka hukumnya harus izhar. Artinya hukum lam di sini izhar, tidak boleh dibaca kun na'am. Baik. Maka hukumnya izhar. Baik. Yang kedua, fi'il mudhari.
wa kulna contohnya ya. Kulna afwan. Contohnya apa? Yadlalna misalnya. Yadlalna. Lam di sini ada sukun nggak? Ada yang sukun ini di sini. Nah, maka di sini lam di sini, lam yang ada di sini karena termasuk pada fiil, maka juga termasuk wa adhhirannah. Nah, artinya dibaca izhar. Izhar. Yadhlalna tidak yadhlanna. Yadhlalna. Nah, jangan ketukar. Berikutnya yang madhi ada di bait yaitu iltaqo misalnya. Iltaqo atau wakulna ya. Iltaqo wakulna. Lam ada yang sukun di sini, ada. Bertemu dengan ta di sini. Tidak perlu mau ta mau yang lainnya, yang penting di sini ada lam ya yang tidak pada isim, maka seluruhnya diizharkan. Maka di sini izhar. Izhar. Sekarang yang ketiga, harfun. Nah, harfun. Ada juga lam di huruf. Contohnya apa? Contohnya bal. Ada lagi nggak? Ada. Hal. Huruf. Ya, karena hanya terdiri dari dua huruf. Ya, dua huruf. Hal, bal. Dan seterusnya ya. Dan misalnya lagi yang di sini contohnya lagi kul na'am atau salbani misalnya. Salbani. Sal itu fi'il amr ya. Bani, salbani tidak dibaca sabbani. Nah, itu namanya izhar pada fi'il, izhar pada huruf. Tetapi di antara yang fi'il yang di sini dan yang huruf ada pengecualian. Yaitu ketika ada lam bertemu dengan lam yang berikutnya dan juga ada lam bertemu dengan ro. Nah, ini izhar ya. Ini izhar. Contohnya ini izhar. Izhar kecuali bila ada lam bertemu dengan lam atau ro. Sama di sini juga, kecuali ada lam bertemu dengan lam juga atau ro. Contohnya apa? Tulis sendiri ya. Tulis sendiri. Contohnya apa? Misalnya kul. Kul bertemu dengan lam. Contohnya apa? Kullakum. Kullakum. Contohnya. Kul bertemu dengan lam. Lakum. Nah, maka ini hukumnya idgham. Idgham. Yang ini contohnya apa? Bal. Asalnya bal harus jelas. Bal taba'allah. Jelas. Bukan bat taba'allah. Bal taba'allah. Tetapi ketika ada lam bertemu dengan lam bertemu dengan ro, hukumnya berubah menjadi idgham. Contohnya. Barrafa'ahullah. Barrafa'ahu. Ya. Bal rafa'ahu. Yang benar bal rafa'ahu atau bar rafa'ahu. Yang benar diidghamkan di sini. Idgham. Nah, idgham. Bar rafa'ahullah. Bar rafa'ahullah. Bar rafa'ahullah atau misalnya lagi yang hal. Hal lakum misalnya. Hal lakum. Hal lakum. Nah, idghamkan huruf lam sebelumnya ke lam berikutnya, idghamkan huruf lam sebelum di sini kepada ro yang ada setelahnya. Persis seperti ini. Kul lakum, lam hilang di sini masuk ke sini. Atau kur rabbi.
Kul rabbi. Kul ingat kul itu idhar. Tambah rabbi ada ro di sini menjadi idgham. Kul rabbi bukan kul rabbi. Baik, itu harus paham ya. Meskipun ini sepele tapi ini kalau bisa mempetakan seperti ini berarti bisa paham. Baik, yang mananya. Artinya kita tidak hanya tahu ternyata al ini al bukan dua tapi banyak di sini. Ada yang idgham, ada yang idhar. Nanti kalau ditanya kenapa ini bisa idgham? Nah, alasannya apa? Di sini. Karena bertemu dengan ro dan lam. Nah, seperti itu. Itu yang bab pembahasan huruf atau pembahasan lam sukun. Foto. Di foto. Selesai pembahasan di bab lam. Ya. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya yaitu fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Semoga bisa selesai. Baik, langsung saja kita percepat ya. In fis sifati bila ada huruf fis sifati wal makharij ittafaq. Ada huruf fis sifati dalam sifat wal makharij dan makhraj ittafaq itu sepakat atau sama. Harfani apa yang sama? Dua huruf. Fal mithlani maka berilah nama mithlani, namanya mithlain atau mutamathilain. Fihi ma ahaqo yang dalam keduanya itu sama. Ahaqo itulah yang benar. Yang kedua, wa in yakuna makhrajan taqaraba. Apabila yang mana? Yang pertama yakuna. Apabila ada. Kalau ada pembahasan selanjutnya ada waw itu berarti kembali ke sebelumnya. Rujuk namanya ya. Rujuk ke sebelumnya. Wa in yakuna apabila ada, apa yang ada? Huruf harfani. Makhrajan taqaraba, makhrajnya dekat, ingat makhrajnya dekat. Wa fis sifati ikhtalafa dan juga dalam sifatnya berbeda. Nah, yulaqqaba berilah laqab, julukan. Mutqaribaini dengan nama mutaqaribain. Kenapa bisa dengan mutqaribain? Itu namanya li daruratin nazmi. Harusnya mutaqaribain tapi nazamnya mutqaribain. Artinya mutaqaribain. Nah, yang ketiga sekarang wa in yakuna apabila ingat tadi yang pertama hurufnya sifatnya sama, makhrajnya sama, artinya huruf yang sama. Namanya apa? Mithlain, mutamatsilain. Yang kedua, kalau ada makhrajnya beda, sifatnya juga beda, ya, tapi makhrajnya dekat. Namanya apa? Yulaqqaba mutaqaribain. Berilah julukan mutaqaribain. Yang ketiga, wa in yakuna mutaqaribain au yakuna ittafaqa. Atau yang ketiga, au yakuna ittafaqa apabila ada. Yang mana? Dua huruf itu ittafaqa, sepaket. Setuju atau arti di sini sama ya fi makhrajin. Nah, sekarang sifat makhrajnya sama. Dunas sifati tanpa sifat artinya sifatnya tidak sama. Ya, hukkiqo maka berilah nama dengan nama apa? Bil mutajanisain. Bait selanjutnya bil mutajanisain dengan nama mutajanisain. Itu yang ketiga. Makhrajnya sama tetapi beda sifat, namanya mutajanisain. Terus thumma insakan, kemudian bila insakan awwalu kullin. Apabila awwalu kullin itu artinya huruf pertama di antara yang semuanya. Dua kan cuman? Berarti huruf pertama dari yang dua. Yang pertama
sukun. Thumma in sakan bila sukun. Awwalu kullin fas-shaghira samniyan. Nah, itu namanya mukhalafah, mafhum mukhalafah. Nah, kalau yang pertama sukun, memang selanjutnya tidak disebutkan, tetapi kebalikannya. Kalau yang pertama sukun, pasti yang kedua harkat. Nah, itu mafhum mukhalafah namanya. Pemahaman yang kebalikannya. Fas-shaghira samniyan, maka berilah nama dengan nama shaghir. Jadi semuanya yang tiga tadi, mislain, mutaqaribain, dan juga mutajanisain, itu namanya ada yang shaghir, shaghir mutamathilain, shaghir mutaqaribain, dan juga shaghir mutajanisain. Terakhir, au hurrikal harfani, bila kedua huruf itu harkat semua. Nah, harkat semuanya. Harkat semuanya. Fi kullin, dalam semuanya. Di antara keduanya, jadi mau yang mislain, mau yang mutaqaribain, mau yang mutajanisain, semuanya berharkat. Fakul katanya, maka katakanlah, sebutlah, kullun, semua itu, ya baik yang tadi tiga itu, kabirun, dengan namanya kabir, ya yang tadi kan sukun harkat, shaghir namanya, sekarang harkat namanya apa? Kabir. Wafhamanhu bil muthul, agar kalian paham maka pahamilah, ya lanjutlah pemahaman kalian itu semua tentang itu bil muthul, dengan contoh-contoh atau misal-misal. Maka kita langsung pada bagan. Baik, pertama tadi apa? Mislain. Namanya alaqah harfain, namanya al-alaqah bainal harfain, hubungan dua huruf, ya. Alaqatu bainal harfain, hubungan dua huruf. Artinya, ingat di sini hubungan dua huruf. Baik, pertama tadi fal mislani, yaitu pertama adalah mislain, atau kita sebut dengan mutamathilain, lain atau mutamathilain, Nah, yang kedua apa? Yang kedua mutaqaribain. Atau langsung di sini mutajanisain saja. Mutajanisain. Yang ketiga mutaqaribain. Yang keempat, nah karena di sini tiga disebutkan semuanya, maka kebalikan dari tiga semua itu adalah mutabaidain. Yang keempat bisa mutabaidain. Sini aja, mutabaidain. Artinya sama. Ini sejenis, makhrajnya beda sifatnya. Ini beda sifatnya juga dekat makhrajnya. Yang ini jauh, sifatnya beda, hurufnya beda. Artinya jauh makhrajnya. Ada semua. Dari seluruh Al-Quran ada semua hubungannya. Ada hukum di antara keduanya. Yang pertama, mislain. Apa itu mislain? Sudah. Yaitu ketika ada huruf yang sama datang sebelumnya dengan huruf yang sama berikutnya. Nah, misalnya ba, mim, waw, lam. Itu namanya yang sama. Nah, maka kita di sini singkat dengan nama SMS. Sama sifat, sama makhraj dan sifat. Tulis sendiri sini, sama makhraj dan sifat. Artinya sama huruf. Kalau sudah makhraj dan sifat sama, apalagi yang beda? Maka di sini hurufnya sama. Contoh mim, ba, ta misalnya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, mutajanisain.
au yakuna ittafaqa fi makhrajin dunas sifati hukkiqa. Yaitu sama makhrajnya. Nah, sekarang sama makhraj tetapi beda sifatnya. BS. Sama makhraj beda sifat. Nah, dah. Yang ketiga, mutaqaribain. Mutaqaribain itu hanya dekat. Artinya kita tulis D di sini. Ya. Taqaraba fi makhrajin dunas sifati. Taqaraba dekat dengan makhrajnya, afwan, singkat saja. Dekat makhraj DM B beda S sifat. Dekat makhraj beda sifat. Yang mutabaidain, ini jauh ya, jauh. Artinya jauh aja. Jauh makhrajnya. Baik. Pertama kita balik ke yang mislain. Mislain atau mutamatsilain. Lebih terkenal mutamatsilain. Yang pertama, yang di antara ketiga ini semuanya itu kan beda-beda. Huruf pertama dan yang kedua ada kalanya huruf pertama itu sukun, yang kedua fathah, harkat. Ada kalanya yang pertama itu harkat, yang kedua harkat. Ada kalanya yang pertama itu harkat, yang kedua sukun. Nah, yang tidak mungkin sukun-sukun. Itu udah pasti idgham, pasti udah tuh, otomatis karena sama-sama sukun. Baik, sekarang kalau di antara semua itu ada ada kemungkinan tertentu, maka di sini ada pembagian lagi. Nah, tadi makanya disebutkan fas-shaghir sammiyan. Sebutlah dengan nama shaghir pertama. Kapan itu shaghir? Shaghir. Kapan? Ketika ya, yang pertama sukun, yang kedua harkat. Nah, seperti itu. Yang kedua, tadi kullun kabirun katanya. Kapan itu kabir? Au hurrikal harfani, ketika keduanya harkat. Artinya di sini kabir. Pertama harkat A I U, kedua juga A I U. Nah, sini. Yang ketiga termepet di sini. Yang ketiga, mafhum mukhalafah di antara kedua ini. Yang ada kan udah. Di sini sukun, harkat udah. Harkat sudah. Nah, yang belum disebutkan itu yang harkat sukun, belum. Nah, artinya kalau belum disebutkan itu kita pemahaman secara kebalikannya. Nah, namanya kalau sudah yang pertama itu harkat, yang kedua sukun, itu namanya mutlak. Pertama harkat A I U, kedua sukun. Nah, itu yang mutlak. Baik. Kedua di sini mutajanisain. Kullun katanya, kullun kabirun. Semua yang di sini fi kullin fakul, semua 1 2 3 4 sebutlah dengan hal yang sama. Artinya shaghir kabir mutlak itu ada di antara 4 ini. Semua ada. Baik. Artinya kita tulis juga di sini shaghir, shaghir, kabir, mutlak. Sama juga di sini. Shaghir, kabir, mutlaq. Nah, di sini sama. Dah. Karena di sini tidak terlalu penting karena di sini tidak ada perubahan. Seluruhnya idhar di sini. Kecuali beberapa qiraah. Baik. Kita kembali yang pertama. Shaghir sukun harkat, sukun harkat sukun. Nah, sekarang contohnya yang mana? Coba di sini hurufnya sama. Cari huruf yang sama. Nah, misalnya apa?
Kullakum misalnya. Kullakum. Kullakum lagi ya. Atau ini. Rabihat tijaratuhum misalnya ya. Rabihat. Tak sukun. Bener nggak di sini? Sukun. Tijaratuhum. Nah, rabihat tijaratuhum. Karena di sini sama hurufnya sukun harkat, maka hukumnya idgham. Ya, idgham. Di sini hukumnya idgham. Ingat di sini hukumnya idgham. Nah, kalau idgham, huruf setelahnya langsung berikan tasdid karena langsung masuk. Rabihat tijaratuhum. Ini sudah pasti. Logikanya ngapain masih dipisah karena udah sama hurufnya. Masukin saja udah. Kalau yang pertama sukun, yang kedua harkat. Nah, sebaliknya, yang pertama harkat, yang kedua harkat. Nah, sama hurufnya tetapi keduanya harkat tanpa sukun. Contohnya apa? Contohnya di sini kita garisin rabihat. Contohnya nahnu nakussu misalnya. Nakussu. Nun ada di sini dua enggak? Ada 1 2. Berdampingan lagi. Nah, maka di sini disebutkan dengan mutamatsilain. Tetapi karena di sini harkat, yang pertama harkat, yang kedua harkat, disebutlah dengan nama kabir. Nah, maka bacanya di sini tidak boleh idgham. Hukumnya izhar di sini. Izhar. Izhar kabir, idgham shaghir. Nah, artinya di sini izhar untuk yang kabir, idgham untuk yang shaghir. Nahnu nakussu, bukan nahnakussu. Kecuali di qiraah atau di rawi ya, di rawi As-Susi dari Abu Amr ya. Beliau semua huruf yang itu diidghamkan yang sama ya. Wa dunakal idghamal kabir wa kutubuhu ya. Abu Amrinil Basri fihi tahaffala. Baik. Kalau ada yang dua huruf yang sama ya, kalau di Abu As-Susi itu semua dibaca idgham. Nahnakussu. Tapi karena di sini hafaz maka kita standarkan, maka semua yang ada yang sama hurufnya meskipun itu sama tetapi harkat-harkat tidak boleh idgham. Nah, maka di sini izhar hukumnya. Yang ketiga, mutlaq. Contohnya apa? Harkat sukun. Nah, harkat sukun. Contohnya yamsasni misalnya, atau manansakh misalnya. Manansakh. Nah, manansakh. Nun ada dua, ada. Yang pertama sukun bukan? Bukan. Harkat. Yang kedua sukun. Maka di sini karena harkat sukun dinamakan dengan mutlaqo. Mutlaqo. Nah, hukumnya sama seperti yang kabir, yaitu idhar. Izhar. Nah, jadi jangan kalau sudah harkat sukun itu mustahil bisa masuk ya. Karena yang pertama itu harkat, yang kedua sukun. Gimana cara masukinnya? Gak bisa. Tetapi kalau yang pertama bisa, yang kedua bisa jadi. Tetapi yang hafaz tidak dimasukkan. Artinya tidak boleh dimasukkan ke setelahnya. Nahnakussu, bukan. Tetapi nahnakussu. Atau yang lainnya misalnya syahru ramadhana. Syahru ramadhana ra. Syahru ra. Jadi bukan syahru ramadhana. Baik. Itu yang pertama, mislain. Nah, namanya kalau sudah begini kita sebutkan dengan idgham mutamatsilain shaghir. Yang ini. Ini apa namanya? Nahnu nakussu. Yang mana? Nun ketemu nun. Namanya izhar.
mutamathilain kabir. Yang mutlaq. Manansakh, hubungan antara nun di sini sama nun, hubungannya apa? Nun. Namanya izhar mutamathilain mutlaq. Nah, gitu caranya. Baik, itu ya hukum dari yang ketiga ini. Selanjutnya, nanti ada, insyaallah kita jelaskan besok malam. Di sini ada pengecualian. Nanti kedua, mutamajanisain shogir. Apa itu shogir? Shogir pertama sukun, kedua harkat. Kabir, harkat, mutlaq, harkat sukun. Baik, kita mutajanisain. Mutajanisain itu SMBS. Sama makhraj, beda sifat. Nah, shogir sekarang, contohnya apa? Makhrajnya sama tapi beda sifat. Contoh, misalnya to sama dal sama ta misalnya ya, dal sama ta, atau misalnya lainnya contohnya waddat ta'ifah ya, waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Yang kedua, font terlalu mepet. Contohnya apa yang shogir? Bukan waddat. Waddat itu masih masuk pengecualian. Gini, contohnya robawatun misalnya. Rabawatun. Rabawati ini jatuh sat min fauqiha. Taib. Rabawatun. Loh, mana yang sama makhrajnya? Ba dan waw. Ba itu di mana? Di bibir. Waw di mana? Di bibir juga. Ya udah, berarti di sini masuk ke mutajanisain. Makhrajnya sama, ingat, tapi beda sifat. Waw itu monyong, dia itu ngalir. Tapi kalau ba tertahan, syiddah juga qalqalah, beda jauh pokoknya lah. Nah, maka di sini meskipun shogir sukun harkat, tetapi karena ini beda sifatnya, meski sama makhrajnya, maka kita sepakat semuanya adalah izhar. Izhar hukumnya. Ayo. Rabwatun di sini. Izhar hukumnya. Yang kedua, yang kabir. Yang kabir harkat-harkat. Contohnya apa? Contohnya misalnya solihatu tuba, atau yang sama aja lah, abawaika. Nah, abawaika yang sama. Abawaika. Ba waw sama makhrajnya, tetapi beda sifatnya, dan keduanya harkat-harkat. Maka namanya kabir. Abawaika, tidak awaika, bukan awaika. Nah, yang ini bukan rawatun ya, tapi rabawatun, bukan awaika, tetapi abawaika. Nah, ini namanya kabir. Hukumnya apa? Hukumnya izhar. Berikutnya yang mutlaq. Nah, mutlaq sekarang. Pertama adalah harkat, kedua sukun. Contohnya apa? Contohnya yang afatatma'una misalnya, afatatma'una atau tad'una. Yang sama yang mana? Huruf ta dan dal. Ya, wat-ta'u wad-dalu wa ta min huwa min. Ta, dal, ta itu satu makhraj. Ujung lisan ke pangkal gigi seri atas. Nah, satu makhraj, ta dan dal. Sementara harkatnya yang pertama harkat, yang kedua sukun. Maka di sini namanya mutlaq. Nah, karena mutlaq, seluruh mutlaq itu adalah izhar. Di antara ketiganya itu semuanya izhar,
Yang pertama idhar, yang kedua abawaika idhar, yang mutlak juga idhar, maka kita langsung mutajanisain ini hukum seluruhnya adalah idhar. Nah, idhar. Rabwatun idhar, abawaika idhar, tad'una idhar, meskipun itu sama makhrajnya, kecuali nanti ya. Kecuali di sini ada pengecualiannya. Pengecualian, kecuali. Ketiga, mutaqaribain. Dekat makhrajnya, beda sifat. Nah, sekarang sudah beda sifat, beda makhraj, tetapi ada tetapinya. Dekat makhrajnya. Nah, contohnya apa? Yang shagir, misalnya yang shagir, contohnya apa? Ja'alna misalnya, atau ja'alna. Ja'alna. Mana yang sama? Yang dekat, yaitu lam sama nun. Lam itu ujung lisan ya, tepi lidah sampai ke muntahanya, ke penghabisan, ke langit-langit bagian bawahnya nun. Nun di atasnya dikit, tek gitu. Nah, artinya antara yang lam sama nun itu dekat makhrajnya. Dengan begitu disebutlah dengan mutaqaribain karena saking dekatnya makhraj keduanya. Tetapi meskipun beda sifatnya. Baik, contohnya ja'alna, lam sama nun. Huruf pertama sukun, kedua harkat. Kita sebut dengan shagir. Yang kedua kabir. Misalnya apa? Kita langsung saja di sini. A'maluna misalnya. A'maluna. A'maluna. Sama kan? Lam, nun sama. Nah, artinya di sini dekat makhrajnya. Tetapi yang pertama harkat, yang kedua harkat. Nah, dengan begitu karena harkat-harkat itu kabir, maka namanya di sini kabir. Baik, yang ketiga harkat sukun. Contohnya apa? Contohnya wala yastathnun misalnya. Wala yastathnun. Yastathnun. Wala yastathnun. Afwan. Wala yastathnun. Naam, wala yastathnun. Di sini ada huruf yang berdekatan. Apa itu? Nah, di sini ada huruf ta dan sa. Ada ta dan sa. Ta, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Sa, ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Hanya bedanya ujung sama pangkal. Kalau yang ta pangkal, kalau yang sa itu ujung. Nah, artinya di antara pangkal sama ujung tetapi sama giginya, nah itu dekat di situ. Artinya di sini termasuk mutaqaribain, dekat makhrajnya meski beda sifatnya. Tapi karena pertama di sini harkat, yang kedua sukun, kita namakan dengan mutlaq. Naam, a'maluna juga sama. Yastathnun. Nah, mutaqaribain di sini yang shagir kabir mutlak seluruh hukumnya adalah izhar. Seluruh hukum di sini izhar. Tanpa ada yang beda ya, tanpa ada yang beda. Selanjutnya mutaba'idin, tinggal cari sendiri. Karena di sini sama. Shagir, kabir, mutlaq ya. Yang mutaba'idin, tetapi di sini memang tidak ada di bukunya ya, hanya mafhum mukhalafah dari mutaqaribain, dekat makhrajnya, beda sifatnya. Sementara mutaba'idin jauh makhrajnya juga dan juga beda sifatnya ya. Contohnya apa? Misalnya ihbitu, misalnya lagi ana, huruf hamzah di pangkal tenggorokan, terus di ujung lidah ke langit-langit, artinya tenggorokan sama di sini kan jauh.
Lana atau ana. Ana hamzah sama nun. Ana itu masuk ke mutaba'idin. Atau ihbitu misalnya. Huruf ba di mana? Bibir. Ha di mana? Pangkal tenggorokan. Ihbitu, ha sukun, ba. Maka tidak dimasukkan dengan baca ibbitu, tetapi ihbitu karena mutaba'idin. Nah, sementara yang mutaqaribain saja itu izhar kecuali nanti kita lanjutkan kecuali. Mutamathilain atau mislain. Ada shawir, kabir, mutlak. Yang shawir idgham, yang kabir idhar, yang mutlak idhar. Juga mutajanisain ada 3. Ada shawir, ada kabir, ada mutlak. Seluruh hukumnya adalah idhar. Dan yang juga mutaqaribain adalah shawir, ada mutlak, ada kabir. Dan hukum semuanya adalah idhar. Kecuali semua yang 3 ini ada pengecualian. Baik, ada pengecualian. Yaitu di antara huruf-hurufnya nanti kita akan bahas. Misalnya di mutajanisain ada to, ta, to, dal, to, dal, ta, dal, zal, lo, sama sa, zal, dan ba, mim. Nah, afwan, ba, mim terakhir. Itu adalah ada 7 atau ada 7 pengecualian yang mutajanisain. Ada juga yang mutaqaribain, pengecualiannya yaitu adalah ada ketika ada ro dan lam. Ro dan lam itu beda makhrajnya, tapi dekat. Nah, maka di situ dimasukkan karena pengecualiannya. Dan juga kaf, kof ada yang masuk. Nah, misalnya di sini yang mutamathilain ada yang masuk juga. Ada yang izhar di sini. Harusnya mutamathilain shogir itu semua yang ada pada mutamathilain shogir itu idgham. Kecuali nanti ada misalnya seperti huruf mad ya bertemu dengan ya. Mad dia. Biasanya huruf mad yang ya bertemu dengan ya. Atau waw bertemu dengan waw. Nah, qalu wahum atau fi yaumi dan seterusnya. Baik. Insyaallah untuk pengecualian kita bahas besok malam karena kita waktunya terbatas. Khawatir kita tidak bisa tersampaikan semuanya. Insyaallah untuk pengecualian kita bahas besok malam. Kita mau lanjut, masih lanjut nggak bisa? Bisa. Kita lanjut saja dah, bentar. Jadi kita tetap lanjutkan sebentar sampai jam 9. Setelah itu kita kalau masih ada sisa kita lanjutkan besok malam. Pengecualian tadi. Pertama di mana? Di mutamathilain. Ya. Shogir. Harusnya apa? Harusnya idgham. Ya, idgham di sini. Harusnya idgham. Kecuali satu Madiyah. Artinya huruf ya bertemu dengan ya. Tetapi yang sebelumnya madiyah, huruf ya madiyah. Yang kedua ada waw, ketemu waw juga. Tetapi yang pertama madiyah. Misalnya apa? Fi yaumi atau liqaumi ya'lamun misalnya. Liqaumi. Yang kedua, atau contohnya lagi qalu wahum. Coba kita cek. Di sini waw sukun bukan? Sukun. Di sini waw
Harkat bukan? Harkat. Namanya shogir. Kalau shogir itu otomatis idgham. Tapi di sini kenapa tidak idgham? Karena di sini madiyah. Waw pertama itu mad, yang kedua waw biasa. Artinya kita baca qalu wahum, normal. Tidak qalu wahum. Qalu wahum, tidak. Nah, yang berikutnya liqaumi. Di sini ya. Ya sukun bertemu dengan ya fathah. Artinya shogir, idgham. Tetapi di sini tidak idgham karena termasuk madiyah. Pertama ya di sini madiyah, liqaumi ya'lamun, bertemu ya yang sama. Artinya di sini tetap dibaca izhar, ya, bukan liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'qilun, tetapi liqaumi biasa, liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'lamun, bukan liqaumi ya'lamun. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya hak saktah. Hak saktah. Saktah. Baik. Ada di surah Al-Haqqah, ya. Maliyah, ya. Ma aghna anni maliyah halakah. Kita langsung pada intinya, yaitu di lafal maliyah halakah. Maliyah halakah anni sultaniyah. Di sini ada hak saktah. Sakit, ya. Sakit di sini. Nah, kalau sakta itu kalau kita nyambung. Tapi kalau kita berhenti, ma aghna anni maliyah, udah berhenti. Sakta tidak perlu lagi. Sakta itu berlaku ketika kita menyambungkan, ya, menyambungkan lafal. Maliyah disambung dengan halakah. Ma aghna anni maliyah halakah. Nah, harusnya di sini nyambung, diidghamkan. Kenapa? Yang pertama sukun, yang kedua harkat. Apa? Fathah, halakah. Harusnya hak yang sama, huruf yang sama, harkat yang kedua, pertama sukun. Artinya idgham, tidak idhar. Tetapi di sini karena saktah tidak boleh diidghamkan, harus idhar. Ya, artinya yang kedua ini semuanya idhar. Jadi bacanya bukan maliyah halakah, bukan. Tetapi karena kita nyambung maliyah halakah, maliyah halakah. Baik. Kalau berhenti cukup maliyah, udah halaka anni. Tapi kalau nyambung bisa dua, kalau nyambung hanya satu, yaitu saktah, ya. Maliyah halaka, harusnya nyambung maliyah halaka. Tapi karena di sini saktah, haknya ngambil yang baru. Maliyah cukup di situ, ambil lagi yang baru. Halaka, halaka, bukan nyambung. Maliyah halaka, bukan. Maliyah halaka, bukan. Baik, itu izhar di sini hukumnya. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama di sini. Yang kedua, artinya di sini mutamathilain ya. Mutamathilain kabir. Tadi apa hukumnya? Ingat enggak? Hukumnya idhar. Hukumnya idhar. Kecuali, nah, sekalian ya. Yang ketiga terakhir, mutamathilain mutlak. Kita cukup di sini dulu. Satu aja lagi. Di mutamathilain kabir itu hukumnya izhar. Ingat izhar, kecuali. Tadi ingat, kabir itu harkat-harkat, ya, kecuali di lafal tertentu. 1. Ni'imma. 2. Ta'muruni. Ta'muru
ta'muruni. Muruni. Yang ketiga, atuhajjuni. Juni. Tak ni'imma, ya, kecuali ini. Harkat. Yang pertama harkat, yang kedua harkat juga. Nah, artinya di sini ada huruf yang sama tetapi tidak boleh diidghamkan kecuali ini. Hukum pertama idhar, tetapi di sini idgham. Nah, kenapa? Ya, karena riwayah seperti itu. Itu namanya bacaan dari riwayat Hafs seperti ini. Asal katanya ni'imma itu adalah ni'imama. Ya, ni'imama. Ta'muruni asal katanya ta'muru nani. Asal katanya atuhajjuni atuhajjunani. Atuhajjunani. Ta'murunani. Nah, sekarang lihat huruf di sini kalimat ni'imama ada huruf yang sama enggak? Ada. Harkat, ya. Mama sama hurufnya harkat. Nah, karena harkat di sini harusnya di sini idhar hukum pertama, tapi pengecualian di sini terjadi pada lafal ni'imama, menjadilah kalimat yang berikutnya, yaitu ni'imma, hilang yang ini, dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu ni'imama, mim. Ya, di sini. Yang kedua, ta'muruni, asal katanya ta'murunani. Karena di sini idhar, awal katanya adalah idhar, pengecualiannya idgham, maka ta'murunani hilangkan salah satunya, yaitu yang pertama, ta'murunani. Nun pertama masuk ke setelahnya menjadi ta'muruni. Berikutnya, atuhajjunani, asal katanya harkat, huruf yang sama, harkat, kabir namanya, hukumnya idhar. Tetapi di sini karena pengecualiannya menjadi idgham di lafal atuhajjuni. Nah, lafal atuhajjunani, huruf pertama yang sama dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu nun, ya, menjadi atuhajjuni, menjadi mad lazim musaqqal kali ini. Baik. Itu ya. Jadi di sini ada 3 pengecualiannya, yaitu di lafal ni'imma, ta'muruni, atuhajjuni. Itu yang hafaz. Kalau yang qiraah lain, misal di As-Susi, itu banyak pengecualian, bukan pengecualian, hampir semuanya huruf yang sama dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya, mau itu yang ini atau yang lainnya. Seperti tadi syahrul Ramadan menjadi syahrul Ramadan, dimasukkan ke huruf berikutnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Dan untuk pengecualian berikutnya kita lanjutkan besok malam di pendahuluan, insyaallah. Tapi silakan ada yang mau nanya, dan hanya 3 ya. Ana akan jawab malam ini 3. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Atau insyaallah Ana jawab via chat atau pribadi, atau mungkin nanti bisa di grup. Silahkan. Tunggu ini caranya. Sebentar.
Dari Pramana Indra Gusti, nampaknya harus paham bahasa Arab ya Ustadz untuk memahami hukum lam dan idgham ini. Iya, bukan nampaknya, memang harus. Nah, kenapa? Karena di situ berhubungan dengan fi'il. Tetapi kalau hanya di isim, ya, afwan, kalau hanya di isim, yaitu terkait dengan al, nah itu tidak perlu paham bahasa Arab. Kenapa? Antum cukup hafal rumusnya saja. Yaitu di ibghi hajjaka wa khaf aqimah, seluruhnya itu diizharkan, dan tib thumma sil rahiman tafus difdari amda su'adhannin zur syarifan lil karam, itu diidghamkan seluruhnya. Itu yang al, lam di al. Tetapi lam di fi'il, lam di harf, itu mana yang fi'il, mana yang huruf, mana yang madhi, mana yang mudhari, mana yang amar. Bagi orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, itu asing. Apa madhi itu? Apa itu mudhari? Nah, kurang tahu. Maka harus belajar, mungkin sementara bisa dihafal. Madhi itu yang lampau, mudhari itu yang sekarang dan akan datang. Amr itu perintah, harf itu huruf. Udah. Jadi kedua ini harus izhar. Itu aja dulu. Ya. Kecuali yang tadi, ada pengecualian ketika ada lam bertemu dengan lam lagi atau ro. Ada lam bertemu lam lagi dan ro. Itu pengecualiannya. Maka menjadi idgham. Wallahu a'lam. Dari Siti Saroh, tolong diulangi yang Syahrul Ramadan Ustadz karena idgham, Syahrul Ramadan. Itu antum perlu baca karena itu kan riwayat As-Susi. Itu riwayat Abu Amr, ya. Dari Imam Abu Amr, ya. Riwayat salah satunya adalah As-Susi. Hanya As-Susi saja kalau dibaca dengan idgham. Kenapa? Karena seluruh huruf yang sama di antara ya huruf-hurufnya yang sama, meskipun itu harkat-harkat, kalau di As-Susi itu idgham. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, bukan Syahrul Ramadan, tetapi Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, atau nahnakussu, nahnakussu, atau lagi misalnya fi hudal lil muttaqin, ya, atau misalnya lagi wa tubi'a ala qulubihim, wa tubi'a ala qulubihim, dibaca wa tubi'a ala qulubihim, atau lagi dan seterusnya. Banyak ya, ada huruf yang sama meskipun itu harkat-harkat di As-Susi itu sama dibaca. Tapi kalau belum belajar dan antum belum pernah laki, ya udah antum sementara baca yang hafaz. Ya. Kok riwayat yang standar, yang sekarang, yang antum pakai, ya, itu. Baik. Dari Asep Rudiansyah, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah pengecualian tersebut bisa dikiaskan kepada lafaz lain? Dikiaskan dengan lafaz lain? Tidak, ya. Pengecualian hanya ini aja. Pengecualian hanya ini aja. Hanya madiyah cukup ini. Ya mungkin contohnya banyak. Misalnya fi yaumi. Nah, atau yang lainnya juga ada contohnya. Tetapi berkenaan dengan yang ini, yang dua, tiga, hanya tiga. Dalam riwayat hafaz hanya 3 pengecualian. Hanya ini pengecualiannya. Dan ini juga ini, 2. Hanya ini, maliyah halaka. Dan yang lainnya yang tidak. Hanya ini pengecualiannya. Maka di sini, ya, kalau yang contoh yang madiyah itu banyak contohnya. Tetapi yang hak saktah hanya di sini. Hanya di sini karena saktahnya. Itu pun kalau antum baca nyambung. Tapi kalau antum bacanya pisah, berhenti, waqaf, maka enggak usah saktah. Sudah. Ma'aghna anni maliyah, cukup. Halaka anni sultaniyah. Baik, itu. Kalau yang ini, nah ini saja sudah. Antum hafalkan ini. Awal katanya dari ni'imma itu ni'imama. Awal katanya dari ta'muruni itu ta'murunani. Awal katanya dari atuhajjuni itu atuhajjunani. Nah, ada 2 huruf yang sama, harkat-harkat tetapi digabung menjadi satu kalimat, satu kata, satu huruf, ya. Nun yang selanjutnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi, Ya, cukup. Satu lagi. Enggak. Udah.
Oh, satu lagi? Iya. Ada satu lagi ini. Boleh. Ustadz yang benar dari Sofa Al-Haq. Ustadz yang benar itu liqaumin ya'lamun atau liqaumi ya'lamun? Karena berbeda makna. Ada dua. Ada. Ada dua. Nah, antum lihat dulu. Liqaumin itu ada dua kata. Jangan tertukar, ya. Terakhir. Karena Ana bilang barusan, ini hanya berlaku madiyah. Madiyah saja. Tapi kalau yang seperti ini, liqaumi, nah, ya'lamun misalnya. Ya'lamun. Atau misalnya di sini, fi yaumi. Fi, ya di sini. Yaumi. Ya lagi. Liqaumi. Nah, di sini ada enggak yang madiyah? Tidak ada. Di sini sudah kembali ke hukum sebelumnya. Tanwin bertemu dengan ya, apa hukumnya? Idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Yang mana? Yang naqis. Baik, liqaumi ya'lamun. Begitu bacaannya. Karena di sini tidak ada madiyah. Tetapi yang di sini liqaumi ya'qilun atau liqaumi ya'lamun, di sini bukan lagi tanwin dan juga bukan lagi nun, bukan tanwin, bukan yang lainnya. Di sini adalah maddiyah. Ya maddiyah bertemu dengan ya lagi. Nah, artinya di sini huruf yang sama, tetapi yang sebelumnya itu maddiyah. Maddiyah mad. Kenapa mad? Karena sebelum ya kasroh. Kalau sebelum waw itu dhammah, maka menjadi mad juga, qalu. Sebelum ya kasroh, qomi. Nah, itu namanya mad. Artinya maddiyah. Huruf maddiyah, ya, waw, dan alif. Baik, maka bacaannya bukan liqaumi ya'lamun, bukan. Karena ini bukan idgham lagi, tetapi izhar hukumnya. Bacaannya liqaumi ya'lamun. Biasa aja. Jangan dibaca tekan, naber, bukan. Liqaumi ya'lamun, bukan. Atau yang ini, liqaumi ya'lamun, bukan. Tapi bacanya liqaumi ya'lamun, biasa. Dua harkat, liqaumi, mi, baru langsung ke ya, ya'lamun. Liqaumi ya'lamun, bukan liqaumi ya'lamun. Liqaumi ya'lamun. Baik. Seperti itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok malam dengan materi yang sama. Setelah itu kita lanjut kepada hukum mad, ya. Pembahasan mad yang insyaallah lumayan panjang, ya. Insyaallah kita bahas satu persatu dan kita cukupkan di sini dulu. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang bisa ditangkap, dan juga bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Dan kalaupun nanti ada yang salah, tolong antum langsung koreksi, bisa. Ana akan terima. Semoga yang belum bisa datang selama 3 hari ini bisa datang untuk berikutnya. Nah, karena tidak ada larangan untuk terus mengejar materi, tidak ada larangan. Ya. Kalaupun nanti materi terakhir misalnya baru datang, silahkan. Itu hak antum. Mau datang mau enggak, hak antum. Ya. Kewajiban antum belajar. Kalau antum belum sempat, ya udah berikutnya dan berikutnya. Artinya kita tidak melarang untuk yang masuk. Artinya kalau misalnya, ngapain saya masuk, udah telat. Nah, itu kan gara-gara antum nanti nggak boleh ikut ujian. Nah, jangan begitu. Kalaupun nggak ikut ujian, ya sudah, yang penting saya dapat materinya. Itu yang penting, bukan ujiannya, tapi pemahaman tentang ilmu itu. Nah, kalau sudah paham, ya itu mas terserah antum. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.